di sini dengan walaupun tidak ada lahan, mereka rela untuk mencari tempat sewa untuk bercocok tanam gitu. Kalau enggak kejemur satu hari ke besokin itu harga jual akan rendah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari yang berbahagia, ketemu lagi di Ngetep Asik, ngobrol bareng teman pasti asik. Oke, hari ini alhamdulillah berkunjung ke rumahnya saudara kita. Mungkin lebih dekat kita akan coba memperkenalkan diri, di mana kita berada di wilayah Tanjung Sari di Kabupaten Sumedang. Saya Bung Adi. Perkenalkan diri kan? Saya Nanang Rohimat. Saya Dani. Saya Didi Kurnia. Didi Kurnia. Baik, kita ngobrol-ngobrol santai Kang ya. Seputar dunia pertanian Kang ya. Dunia pertanian, terutama ini potensi lokal di wilayah Sumedang yang terkenal dengan industri tembakau. Ya. Mungkin sedikit cerita dulu. Sehari-hari saya kerja. Kebetulan saya kerja di perusahaan pupuk organik. Pupuk organik. Oke. Dan selain itu ya ikut orang tua, bantu orang tua ke kebun. Kebetulan orang tua juga gerak di pertanian, di sayuran sama tembakau. Oke, menarik. Ini di wilayah tepatnya di mana Kang? Untuk posisi kebunnya masih sekitaran daerah sini, daerah Tanjung Sari. Di Dansari, kecamatannya Kecamatan Tanjung Sari, juga Kabupaten Sumedang. Jadi beda kecamatan. Beda kecamatan. Desanya Desa Genteng. Desanya tuh kalau kebun tuh di Desa Jatisari. Oke. Jadi apa aja sih Kang yang sekarang jadi kegiatan masyarakat terutama di wilayah Tanjung Sari ini Kang? Kalau kegiatan masyarakat khususnya masyarakat tuh sekarang tuh hampir dominan tuh di tembakau. Dominan tuh di tembakau di pasca panen. Itu di pasca panen tembakau. Karena kalau di sini tuh terbagi menjadi dua musim. Jadi untuk musim kemarau ke pasca panen tembakau, untuk musim penghujan ada dua pilihan antara nanam tembakau atau nanam sayuran. Oke. Gitu. Jadi masyarakat sini antara dua itu ya, jadi sayur sama tembakau. Dan tembakaunya pasca produksi. Iya. Oke. Jadi masyarakat atau warga sini kebanyakan ya kegiatannya juga banyak ya. Salah satunya ada yang kerja, tapi kebanyakan ya petani. Nah, saya pengen tahu Kang kaitannya dengan industri ataupun tradisi. Itu awalnya sumbernya dari mana, terus yang dilakukan di wilayah sini apa aja Kang? Nah, kalau untuk pasca panen tembakau, nah uniknya tembakaunya tuh kalau pas musim kemarau kita beli dari daerah Majalengka. Dari khususnya kalau dari itu Bantar Ujung. Kebanyakan dari daerah sana. Jadi kita beli pohonan dengan sistem tebas atau borong, kemudian dipanen baru diolah di sini. Gitu. Diolah di sini, kemudian dirajang, dikeringkan di sini. Nah, jadilah tembakau Tanjung Sari di sini. Terus mekanismenya detailnya seperti apa kan? Soal misalkan apakah dikumpulin kemudian berangkat bareng ke nebus ataupun ngambil barang di wilayah Majalengka, kemudian bermasing-masing sesuai dengan kemampuan daya belinya, seperti itu atau gimana? Jadi biasanya kalau untuk belinya itu perorangan, hanya saja berangkat itu per kelompok. Kenapa per kelompok? Karena untuk meminimalisir dari transport. Karena akses kita dari sini ke tempat bahan itu relatif jauh. Jadi kita berkelompok supaya untuk transportnya bisa ditekan. Karena kalau dengan berkelompok kan jadi lebih banyak dapatnya gitu. Oke. Mungkin Kang Dedi diperkenalkan ada kaitannya juga di wilayah sini
sebagai apa ya, korlap atau bagaimana Kang Dedi? Ya, kalau saya secara ini mungkin sebagai pemerhati ya, Pemerhati. lingkungan khususnya di wilayah Tanjung Sari, desa Genteng ya, Iya. kampung Puncak. ya. Jadi saya memperhatikan di sini itu dari berapa tahun, saya kurang lebih sekitar 4 tahun ada ya. 3-4 tahun. 3-4 tahun yang lalu awal mula datang ke sini, saya menanyakan bagaimana ini aktivitas anak-anak muda di sini. Nah, ada beberapa hal yang menarik dan unik gitu ya. Ini generasi muda di sini itu hampir dominasi seluruh pemuda, rata-rata bertani. Mereka tuh nggak kenal gengsi, nggak ada malu untuk datang ke ladang atau ke sawah atau dia bercocok tanam. Maka ini satu wilayah khususnya di Kampung Genteng ini bisa dikatakan tidak ada pengangguran. Tidak ada pengangguran. Jadi semuanya produktif. Jadi para pemuda itu pada pergi ke ladang, ada yang dari nanam sayuran, ada yang bako, terus sementara ibu-ibu rumah tangga juga selain menunggu rumah mendidik anak, mereka juga melakukan aktivitas yang lain seperti halnya bikin layang-layang ya. Ibu-ibu bikin Ibu-ibu. ibu-ibu tuh bikin. Jadi Iya. selain industri tadi market pertanian, ada juga potensi lain berupa industri layangan, bikin layangan. Jadi ini satu hal yang memang luar biasa ya. Jadi sangat untuk saat ini, terutama untuk generasi milenial saat ini yang masih peduli dengan ketahanan pangan ya. Karena dari petani itu sendiri yang sejauh yang saya ketahui adalah pertahanan negara Indonesia. Itu petani itu. Petani itu definisinya pertahanan Negara Indonesia. Jadi tanpa adanya Petani, petani. betul ya. Jadi tidak ada ketahanan. Jadi sumber kekuatan itu bukannya di kota, tetapi adanya di desa. Desa ya. Betul. Kalau di kala mana desa ini subur, harapannya bisa makmur. Tapi kenyataan prakteknya ya seperti apa, petani ya saya kurang begitu menelusuri lebih jauh, bisa langsung ditanyakan suka dukanya petani itu seperti apa gitu, bagaimana laju gerak dari pergi pagi gitu kan, pulang sore gitu. Jadi apa yang dilakukan, benefit yang didapat bukan hanya profit ya. Profit itu mengikuti. Jadi benefit yang didapatnya itu ya saya kurang, ya mereka sebagai pelaku ya. Apa sih yang didapatnya itu gitu. Nah, ini kita sambil nanya-nanya ya. Iya, boleh nanya. Kan kita juga pengen tahu gimana di sini asli putra daerah kan. Asli Putra daerah. Jadi memang tadi disampaikan pembukaan warga atau pemudinya malah nggak gengsi ya kerja di pabrik, malah nggak ada ya. Ada mungkin ya. Cuman nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Kebanyakan bergelut langsung di pertanian. Pertanian. Tradisi dari sebelumnya. Tradisi dari ya mungkin ikut orang tua setelah desa ya ternyata senang juga gitu. Jadi soal kemandirian Kang, tadi disebut ada yang sewa lahan, ada yang lahan dari bapaknya dan sebagainya. Itu pemuda di sini tuh seperti apa Kang detailnya? Dari mulai pengolahan sampai pasca panen, alhamdulillah gitu. Tadi disebutkan sayur juga Iya, ada, sayur juga. nanam tembakau juga. Kalau saya lebih ke sayur. Oh sayur. Ya, kalau tembakau ya baru sekarang karena sering main sama rekan saya, jadi pengen ikut gitu. Kembang. Dari awal sampai akhir gitu. Belajar gitu coba. Oke. Kalau soal sayur, apa aja Kang sayurannya di wilayah Tanjung Sari ini? Kalau sayur sih beragam ya, dari mulai cabai, tomat, terus kol, pokoknya sayur-sayuran daun yang daerah ketinggiannya 700 meter, 700 meteran. DPL ya. DPL ya.
di atas permukaan laut ya. Oke. Kebetulan ya yang sekarang lagi digarap juga ada sedikit lagi nanam kol. Oh, Kubis ya. kol. Jadi Tanjung Sari itu kalau di daerah lain itu terkenal karena kubisnya, Kang. Oh, kubis. Ya, jadi kubisnya itu walaupun nggak besar, cuman awet gitu di pasaran. Bedanya apa Kang sama yang di pasaran? Jadi kalau dari daerah dataran tinggi itu relatif cepat gitu busuknya. Cuman dari daerah sini Malah awet gitu. Oke. Itu ada kelebihan di kubis itu kalau daerah sini. Kalau dari mulai tanam sampai dengan panen berapa lama Kang? Kurang lebih 90 harian. 90 hari dari mulai pembibitan dan sebagainya. Nilai ekonomi cukup ya untuk mendongkrak ekonomi keluarga gitu ya. Kalau dibilang cukup ya alhamdulillah gitu. Cuman kan lihat kondisi juga kan, kadang harga naik turun. Suka dukanya di sana. Kalau harga lagi turun ya mau gimana lagi gitu. Ya tetap disyukuri aja. Dijual ya. Iya. Oke, Kang Nanang dari tembakau nih Kang sebagai pelaku juga tadi sedikit cerita sebelum kita ngobrol di sini. Apa aja sih yang dilakukan di wilayah sini, terutama yang tadi pasca pengolahan ya? Saya lebih detail itu ada juga yang nanam sendiri, tapi ada juga dilakukan bahan mentahnya ataupun ini dari wilayah lain. Nah, ketika prosesnya mungkin bisa diceritain nggak apa dilakukan prosesnya pengeringan dan sebagainya, mungkin bisa detail sampai dengan pasca jual lah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau berbicara proses tembakau itu panjang ya. Bisa sampai 2 malam mungkin ya. Ya benar Pak. Jadi 2 hari ini ngobrol aja bisa 2 hari. Bahaya. Kita ambil singkatnya saja, setelah tembakau itu nyampe ke gudang atau ke rumah. Begitu nyampe itu si tembakau itu kita dirapikan, dibereskan, kemudian ditutup pakai karung atau bahasa kerennya difermentasi. Itu ada yang 1 malam, ada juga yang 2 malam. Itu tergantung kita apakah mau di rajangnya hijau atau agak kuning. Bedanya apa Kang antara hijau sama kuning? Bedanya itu akan berpengaruh terhadap rasa. Yang bagus yang mana? Yang bagus tuh yang diolahnya agak kuning. Berarti akan lebih lama begitu. Akan lebih lama gitu. Jadi warna hijau sama kuning hanya di masalah waktu aja atau waktu fermentasinya. Setelah difermentasi, besoknya itu di bahasa Sundanya itu ditoeh. Ditoeh itu pembuangan si tulang daun. Oh iya. Jadi antara daun sama tulang daun dipisah. Ya, nggak dirajang semua gitu nggak? Nggak dirajang semua gitu. Setelah itu, nah baru malamnya yang uniknya perajangan tembakau itu dimulai dari tengah malam. Nah ini uniknya kan. Betul. Kenapa nih disebutnya? Kenapa harus waktu tertentu malam? Apakah pengaruhnya nuansanya, suhu mungkin udara, atau pas pada jam malam itu dapat dari pengalaman gitu kan? Nah, kalau pas waktu malam tuh ya kita pertama dari pengalaman turun temurun karena dulunya juga yang mulai dari malam. Kemudian ya kalau dilihat dari segi ketenangannya malam itu lebih tenang, tenang malam gitu, lebih fokus juga gitu. Terus kalau dari segi efektivitas waktu karena kita lama itu dari perajangan tuh misalnya kan itu kan tergantung kuantiti tembakaunya juga. Nah itu karena prosesnya lama, jadi mau tidak mau kita ngejar malam tuh supaya begitu pas siang matahari keluar tuh udah selesai. Jadi udah ngejar waktu. Harus langsung kejemur gitu. Soalnya kalau enggak kejemur 1 hari ke besokin itu harga jual akan rendah turun. Karena jadi getahnya tuh akan nggak langsung kering. Itu akan sangat berpengaruh terhadap rasa. Kira-kira dalam 1 malam itu Kang rajang tuh dapat berapa ton? Dalam 1 malam tuh biasanya 1 kakak tuh biasanya tuh 2 kintalan. Ada berapa kakak Kang? Warga sini tuh sekitar ada 60 kakak. 60 kakak itu hampir 80% rajang tembakau. Wow, menarik ya Kang. Menarik. Dari
masing-masing kakak punya alat masing-masing ya, Ya. Ajang? Manual kan? Manual. Manual. Bukan pakai mesin industrial gitu, nggak pakai rajang manual. Pakai aja? rajang manual. Pakai rajang manual. Lalu Lalu setelah itu dijemur. Setelah dirajang, kemudian dijemur. Nah, ini dijemur juga kita tergantung cuaca. Oke. Kalau cuacanya misalnya terik, setiap hari itu 2 minggu udah bisa ke packing. Oke. Tapi kalau cuacanya baru sebentar udah mendung lagi, itu bisa sampai 1 bulan, bahkan sampai 2 bulan baru bisa kejual ke packing. Lama ya, cukup lama ya prosesnya. Lama. Ya menarik juga kalau misalkan prosesnya lama juga akan mempengaruhi juga ya. Iya. Maksudnya si perputarannya, Betul. nilai ekonominya gitu ya. Betul. Atau ada hal yang mungkin ini kan kaitannya dengan tradisi, mungkin sekarang berkembang ke disebutnya teknologi ya. Ada mungkin harapan ke depannya apakah percepatan dari proses itu akan dilakukan seperti apa, menyikapi dengan alam juga kan ya. Iya. Alam karena mendung, cuaca jadi akan membuang waktu gitu. Iya. Jam segini nih udah mulai mendung, Betul. pasti mau nggak mau harus diangkat kan ya. Iya. Nah, kira-kira mungkin ada teknologi atau harapan ke depannya apa yang akan dilakukan untuk estimasi waktu. Iya. Sempat ada rencana, jadi kita mau pakai greenhouse. Oke, greenhouse. Greenhouse jadi ditutup pakai plastik. Nah, itu harapannya supaya bisa mengefektivitaskan dari waktu. Iya, sama tenaga juga otomatis kan. Kalau di area terbuka ketika mendung harus dipindah lagi, mendung pindah lagi gitu. Kalau di greenhouse kan kita misalnya kita lebih jongjon lah gitu. Ya, tenang. Lebih tenang. Oke, menarik. Setelah itu dilakukan udah matang jadi packing, finalnya seperti apa Kang? Apakah nanti sudah ada pengepul lah sebutannya, atau disebut kasarnya bandar gitu kan? Sama harga ya pengaruhnya. Pengepul datang ke kami dan ke petani, terus hanya saja pengepul itu ada plus minusnya. Gitu. Kadang pengepul itu tergantung dengan permodalan beliau. Iya. Itu ada yang misalnya sistemnya nunggal, misalnya seminggu atau 2 minggu baru baru tunai gitu. Jarang yang misalnya ketika beli itu timbang bayar. Jarang gitu. Pengepul di sini itu rata-rata seperti itu. Mungkin bisa jadi kendala juga. Kendala ya. Khususnya di kami sebagai petani gitu, jadi kendala juga gitu. Terus di harga juga, petani itu kurang bisa mempertahankan harga, karena mau tidak mau harga tuh ya kita ngikutin pasar, ngikutin bandar gitu. Nggak bisa nih petani maunya harganya tinggi gitu. Oke, lanjut mungkin gini ya, dari tadi kan ada penjelasan mengenai beberapa aktivitas yang dilakukan. Ya, saya sebagai pemerhati ya, pemerhati lingkungan di Tatar Sunda khususnya ya, Jawa Barat ini. Ini hal yang menariknya itu yang saya terus berkunjung ke sini karena memang selain produktivitas ya anak-anak mudanya ini, generasi milenial yang sudah sangat jarang kita temui mungkin di beberapa wilayah yang ada di Jawa Barat khususnya ya, di Bandung ya sekitarnya. Itu orientasinya itu ya ya mungkin karena tidak ada lahan juga, tapi di sini dengan walaupun tidak ada lahan, mereka rela untuk mencari tempat sewa untuk bercocok tanam gitu. Ini hal yang sangat luar biasa menurut saya gitu. Nah, ini salah satu hasil tembakonya, rajangan. Gitu. Ini rajangannya itu sangat halus dan biasanya saya memberikan beberapa informasi terkait dengan selain proses pasca panen yang tadi disebutkan sama Kang Nanang ya,
dari ada yang diborong, ada yang dari tanaman sendiri gitu. Nah ini nilai akhirnya itu produknya ini. Jadi produknya ini produk setengah jadi ya Bang ya. Dan ini bisanya kalau di pasar yang tadi panen Bantar Rujak itu yang dikenal dengan Dharmawang itu produksinya Tanjung Sari. Ini ya jadi masa-masa kemarau untuk kualitas tembakau terbaik itu biasanya panennya itu mulai tanamnya itu di bulan Agustus ya. Mulai Agustus yang sampai kurang lebih Agustus, September, Oktober. Oktober ini panen. Nah proses yang tadi disebut sama Kang Nanang mengenai dari mulai dipisah daunnya, terus malamnya dirajang dan dijemur, itu proses kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah berarti di Oktober, November itu baru bisa ada purna jual. Nah ketika purna jualnya ini memang di sini sudah ada tengkulak. Jadi para bandar atau tengkulak itu pada datang ke kakak-kakak ini rumah tangga dan segala macamnya untuk berapa banyak, dan di situ kesepakatan. Cuman yang agak kurang pas menurut saya dengan proses yang begitu lama, ketika bandar datang itu ngambil barang dulu. Jadi enggak istilahnya dianjuk heula gitu. Iya betul ya. Dianjuk heula. Ada yang cash juga? Ada yang gitu. Ada cash. Oh ada ya. Cuman kebanyakannya kayak gitu. Oh mundur ya. Biasanya mundur. Jadi tengkulak ataupun bandar banyak juga di sini. Banyak. Nah yang ini sekarang sedang saya lakukan ini, maksudnya gini untuk menekan. Jadi ketika mereka kan produksi ya bahan baku tembakau, kenapa nggak bisa dijadikan rokok seperti ini ya, minimal bukan untuk dijual lah ya, untuk sendiri tidak beli gitu. Ya minimal untuk mencintai produk sendiri gitu. Local pride ya. Local pride. Jadi hulir gitu istilahnya teh, dari hulu sampai hilir gitu, dari mulai nanam, panen sampai ini ya buat sendiri. Jadi ini yang punya nilai. Nah itu value-nya akhir itu apa nggak kepikiran nggak nanti menjadi sebuah bentuk jadi berupa rokok gitu, kemudian dikemas dalam branding sendiri, kemudian pemasaran ke warung-warung atau apa? Mungkin ada kepikiran atau memang hanya jual mentah? Kalau untuk kepikiran udah ada, kepikiran tuh udah ada. Saja mungkin realisasi di lapangannya yang emang belum, gitu. Karena mungkin ya kendalanya banyak, mungkin di permodalan juga, dan inovasi juga yang kurang, terus support juga yang kurang itu. Terutama Mang Dana jeung biaya aja. Ya saya ini hanya sekedar memancing aja, memancing dalam artian kira-kira dengan adanya ide seperti ini tuh mau nggak mereka laku? Ya minimal produk mereka sendiri bukan hanya di luar gitu, tapi barang yang ini barang setengah jadi, walaupun bisa langsung di istilah bahasanya dilinting. Kalau ini saya memberikan sebenarnya udah lama, sebenarnya cuma memancing aja, supaya anak-anak muda di sini mulai terpikir untuk kreatif gitu, maksudnya kreatif ke arah yang langsung ketika mereka bisa berinovasi melakukan hal ini. Ini HPP produksinya itu sangat jauh. Bisa jadi mungkin di warung pasaran saat ini per batang tuh 2.000 ya, satu batang 2.000. Sementara kalau di sini hasil produksi sendiri ini bisa sangat menekankan. Nah, ini paling mahal, paling cuma 200 rupiah. 200 rupiah gitu. Jadi kalau di warung-warung eceran yang pabrikan yang sudah ada, yang vendor yang sudah bertebaran di beberapa warung-warung ya, ini sangat menekankan. Ya terutama banggalah dengan hasil kebun sendiri.
Kira-kira ada peran pemerintah nggak Kak, untuk mengakomodir atau dari pihak desa kaitan apakah ada bantuan atau dari investor pernah melirik ke sini untuk membuat apa ya? Sekiranya buat meningkatkan nilai ekonomi lagi selain dari investor ataupun pemerhati bimbingan teknis dari pihak desa seperti itu ada nggak? Pemerintah itu sebenarnya ada pendekatan, hanya saja pendekatan itu ke kelompok tani. Kelompok tani. Karena mungkin ya di sini hampir kebanyakannya masih belum berkelompok, jadi masih secara individu masing-masing gitu. Jadi pemerintah juga kan kalau datang ke setiap individu nggak mungkin. Iya. Jadi pemerintah itu pasti datangnya ke kelompok. Ada di sini paguyuban atau kelompok tani. Kelompok tani di sini ada. Ini ada, hanya saja mungkin untuk menggerakkan kelompok taninya masih dalam proses. Jadi masih stagnan lah, masih belum bisa merambah keluar lagi gitu. Kalau yang saya perhatikan, yang saya lihat itu aktivitas yang mereka itu kecenderungannya ini warisan. Jadi ini warisan nenek moyang dari dulu sampai sekarang ya begitu aja gitu. Jadi walaupun dengan adanya kemajuan teknologi saat ini dengan bisa memudahkan, cuman karena keterbatasan terkait dengan ilmu pengetahuan. Dan mereka tuh mau berkembang, cuma jalurnya tuh kemana aja sih, prosedurnya itu apa saja yang perlu dilakukan. Nah di sini belum ada. Maka saya cuman berupaya untuk mancing dalam artian memberikan sebuah contoh-contoh kecil gitu untuk mau nggak gitu melakukan hal yang ini gitu. Ya tidak banyak memang dan tidak mudah untuk merubah kebiasaan yang dari dulu sampai sekarang ke arah yang ini tuh tidak mudah. Mereka tuh kecenderungannya lebih banyak ke rasa takut. Takut dulu, belum apa-apa takut gitu, belum apa-apa takut. Gitu. Sebenarnya ya mungkin ya karena pengetahuannya. Jadi prosedurnya itu harus seperti apa, ke arah mana itu. Sementara kalau saya awal mula kenal juga lewat WA ya, lewat WA terus ngobrol. Ada di salah satu WA grup yang ada di Bandung kala itu kumpul semua komunitas. Waktu itu komunitas kopi ya. Dari awal mulanya dari kopi. Setelah itu karena di sini selain karena di sini sentral pertanian ya, dari selain tembakau yang core utamanya tembakau, ada juga ini kan kaki Gunung Manglayang, kaki Gunung Manglayang Timur ya. Nah di sini dikenal kopi Manglayangnya. Saya sering datang ke dia istilahnya yang refresh itu di desa gitu. Terus yang menjadi satu ketertarikan itu semuanya itu produktif. Nah walaupun di sini bukan hasil yang diutamakan, hasil utamanya buat karena duit, tetapi juga menjadi salah satu habit, kebiasaan untuk terus bergerak terus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya mengenai untung rugi itu bagian daripada perjalanan ya. Karena memang hal-hal yang mereka lakukan ini bukan hanya sekedar untuk perut, tetapi ada nilai-nilai budaya, tradisi inilah. Justru kalau dengan tidak adanya produksi bako, kayak ini lain desa Genteng, bukan kampung Genteng. Kenalnya tembakau ya, tembakau. Karena ini yang saya ketahui, Tanjung Sari ini menjadi salah satu sentral produksi tembakau yang mungkin di Indonesia udah dikenal, produksi tembakau Tanjung Sari gitu. Atau dikenal dengan tembakonya Dharmawangi ya di sini. Di sini ya tempat. Betul ya? Oh iya, ini sedikit cerita nih. Mas, saya tanya Mas ya. Apa bedanya Mas? Hasil dari nanurnya
pasca yang ada di terkenalnya di Tanjung Sari sama daerah lain sebelah Jawa Tengah terkenal ya yang seperti kota Tugu dan lain-lain. Membedakan apa ya kan? Apakah dari cita rasa atau apa? Di Bakau. Ya di Bakau. Di Bakau. Yo, yang saya tahu sedikit itu di apa cara pengolahannya Beda ya. beda. Kalau di daerah sini itu relatif lebih tipis rajangnya ya. Jadi hasil dari akhir sudah rajang itu lebih tipis. Kayak rambut ini Kayak ya? rambut. Sementara yang di daerah Jawa, kebanyakan itu loh besar gitu ya. Kasar ya. Kasar. Tadi dicabut juga mungkin tulangannya juga dirajang Ya, juga ya. nah, Kalau itu. ini bisa ya tulangannya. Kalau ini khusus untuk apa? Kalau tembakau untuk kulit. Nah itu ini jadi kulit, jadi maksudnya kulit itu gini, karena ininya teksturnya halus dan lembut, ini jadi pengikat. Kalau dari struktur bangunan beton itu kawatnya lah, Oh ya. supaya terburu dulu. Ya. Kalau misalnya rajangannya kasar saja itu bentuknya halus, serbuk kayak begini, serbuk ini tuh, ini kan pasti akan ambrol. Nah, ketika dibentukin kretek kayak gini, karena ini sudah ada kulit dari Tanjung Sari, kan lengket, nggak berikat ya, jadi ngikat gitu. Coba diceritain lagi Kang soal tadi value perbedaan. Ini mungkin cita rasa juga mempengaruhi ya. Iya, hasil saya dari- rasa kemarin. apakah lebih sebenarnya kalau tembakau itu yang apa sih enaknya, gurihnya, nikmatnya, atau apanya kan? Jadi tiap-tiap misal tadi di terkenal dari misal dari Bang Taruje gitu. Itu terkenalnya karena emang dirasanya itu gak terlalu banget menyengat ke sini. Oh nyengat ke Ya, tenggorokan. jadi tiap-tiap daerah yang dibeli daunnya itu beda-beda. Jadi ada beberapa tempat di Sumedang, daerah penghasil kulit apa daun tembakau itu ada di Bantarujak, terus Darmawangi, Care, pokoknya beda-beda tempat gitu. Tapi ada nggak terlalu apa banget, tapi ada gitu, ada banget gitu. Terus aromanya juga emang khas gitu. Oke. Beda dari tembakau daerah lain gitu. Oh gitu. Itu karena pengolahannya juga. Ya, Kalau sumber mah mungkin dari sana, bedanya adalah di pengolahan sini, gitu ya, sama tadi compare atau perbandingannya ada di Jawa, begitu ya. Iya. Di Jawa mungkin proses itu di Bantarujuk unik, gitu ya, Iya. yang dilakukan tradisional, gitu ya. Nah, itu. Menyikapi hal itu Kang, soal generasi muda nih, harapannya seperti apa Kang? Ya, harapannya lebih banyak lagi lah yang mau terjun gitu ke dunia pertanian, terutama di tembakau ini, karena dilihat sekarang itu ya udah minim sekali gitu kayak di daerah lain. Terus ya dukungan dari pemerintah juga kan untuk masalah apa pengembangan selanjutnya gitu. Mungkin Mas ada juga yang disampaikan akan harapan seperti apa yang tadi sudah disampaikan. Ya kalau dari saya pribadi sih harapannya pemuda jangan takut untuk bertani. Nah, ya tak. Pemuda jangan takut bertani. Betul. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Oke. Karena kan Kita pewaris kan? Kita perintis. kita pewaris kita Pewaris tradisi. tradisi pertanian gitu. Karena mau apapun sektornya pasti akhirnya pasti akan membutuhkan hasil pertanian. Hasil pertanian. Karena ketahanan lagi balik lagi kan. Ketahanan pangan. Ketahanan. Apapun nanti ke depannya memang ya sentra kekuatan kita atau negara memang ya ketahanan pangan. Iya. Pertahanan negara Indonesia ini itulah disebut pertanian. Karena bisa dikatakan kirata ya atau cocokologi bisa. Tetapi kalau secara ini yang memang tepat tidak ya. Tepatnya itu karena memang kalau misalkan kita makhluk material gitu, konsumsi toh. Di kala mana nggak ada pelaku tani, orang-orang di kota mau makan apa? Betul ya. Menjadi ketahanannya itu ya salah satunya. Betul. Cuman ada hal yang memang jomplang. Gitu. Jomplangnya itu begini. Mereka yang melakukan dari pergi pagi pulang petang, ya, setiap hari
kayak mau tadi kubisnya habis 90 hari. Dan itu prosesnya ya perawatan ya, pemupukan. Terus ketika ada gulma ya dibersihkan dan segala macam. Nah, nilai akhir gitu. Ketika nilai akhir itu bukannya itu mereka melakukan aktivitas ini ya begitu aja secara. Cuma ketika nilai akhirnya hasilnya gitu. Ketika harga ini kepastiannya nggak ada, gitu. Kepastian pasarnya itu nggak ada. Nah, salah satu menjadi rasa lesu ya, lesunya tani itu hargaan jadi dibanding dinilai dengan aktivitas dari pagi sampai petang selama 90 hari, kadang-kadang ya mungkin dalam 1 minggu minimal setidaknya 3 sampai 4 kali itu ke kebun ke ladang itu untuk melihat apakah perlu disiram, apakah untuk dipupuk dan segala macam. Mereka selama 3 bulan. Nah, ketika purna jual itu tidak ada kepastian. Nah, di sini perlunya sebenarnya adanya kontrol, kontrol untuk harga. Ya betul. Jadi kontrol mungkin di sini harus ada perannya ya, peran mungkin dari pemerintah sendiri untuk mengontrol. Jadi petani itu punya harapan pasti. Nah, sementara para petani juga sangat bergantung yang namanya pupuk. Nah, ketika subsidi pupuk di tahun berapa ya, 2019 atau 2020-an ya, subsidi itu mulai dicabut. Nah, di saat subsidi itu dicabut, akhirnya para petani sudah pada teriak-teriak. Kenapa ya? Karena harganya menjadi harga normal. Yang dimana di saat harga pupuk melonjak tinggi, terus purna jual tidak pasti, menjadi malas gitu loh. Ya saya sebagai memperhatikan ini, ayo atuh kita bikin gitu yang namanya tikukur gitu, kukuring, terkuring gitu. Jadi memanfaatkan apa yang ada di lingkungan sekitar, atau ke arah organik ya. Jadi gulma ya yang pernah saya coba beberapa kali edukasi Kang Dani khususnya, Kang Nana juga, yuk memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga yang ada gitu. Jadi ada limbah-limbah yang organik ya, itu bisa diolah jadi pupuk dan dikembalikan lagi. Jadi terintegrasi antara pertanian, peternakan. Jadi hasil dari pertanian itu ya sebagian mungkin dijual, sebagian dikonsumsi, sebagian juga bisa buat pakan. Betul. Nah, dari pakannya itu ada kohe kan, kotoran hewannya itu misalkan dari domba gitu kan, atau dari ayam atau itu bisa diolah dari pupuk untuk dikembalikan lagi, biar terurai kembali ke alam. Nah, adapun beberapa starter gitu ya, kayak misalkan untuk bisa mempercepat pelapukan dan segala macamnya, mungkin salah satunya ada Bandung itu bio ya, Bandung Inovasi Organik ya. Nah, itu salah satu starter untuk mempercepat pelapukan atau menyuburkan unsur hara di dalam tanah, atau bisa sebagai nutrisi untuk pengurai residu kimia yang sudah sekian lama, yang bertahun-tahun itu bisa diurai secara cepat gitu dengan adanya. Harapannya ya bio bisa berkembang jauh lebih baik ya. Yang perlunya itu adalah edukasi kepada masyarakat gitu, terkait dengan pemanfaatan limbah-limbah organik dari rumah tangga ataupun gulma-gulma yang ada di pertanian itu dimanfaatkan kembali, diurai kembali untuk tanaman. Oke, menarik ya. Kebetulan kan Kang Nana juga salah satu pemerhati, memang terlibat dalam sebuah corporate namanya Bio ya. Untuk implementasi terutama khususnya di Tanjung Sari kan, pengolahan baik sayuran kan ya, kalau nggak salah sayuran juga, kemudian tembakau juga ada sebagian ya. Itu bagaimana sih membedakan? Ada juga kan pakai kimia kan, mungkin apa yang
membedakan menggunakan dari pengolahan dari organik melalui kimia itu dampaknya seperti apa? Kalau berbicara organik, kebetulan saya juga kan ada di perusahaan organik juga. Iya. Nah, yang membedakannya organik sama kimia. Jadi kita berpikirnya untuk jangka panjang. Karena kalau kita kimia, otomatis lahan itu makin lama tuh bukan makin subur. Oke. Tapi makin lama tuh lahan tuh akan menjadi kurang subur karena kimia kan meninggalkan residu Betul. di dalam tanah. Beda halnya dengan kita menggunakan organik, makin lama tuh lahan tuh menjadi subur. Jadi kita kedepannya otomatis bisa mewariskan lahan itu untuk anak cucu kita. Betul. Gitu. Kalau kita memakai kimia, otomatis hanya kita aja nih, hanya genetik. Kita aja yang bisa menikmati lahan itu. Dengan pertama tuh untuk mengurangi dari penggunaan pupuk kimia. Gitu. Dengan harapan lambat laun ke depannya lahan itu bisa kembali lagi subur dan 100% memakai pupuk organik. Masya Allah. Implementasinya sudah dilakukan nggak? Atau memang udah beli jadi atau dari warga masyarakat tercetus untuk membuat pupuk organik gitu kan? Nah, kalau implementasinya kebetulan kami udah dalam bentuk produk. Produk. Ya, jadi petani itu beli ke kita produk dengan cara nantinya diberikan ke tanaman itu dengan cara disemprot ke tanaman. Ditanam juga bisa. Disiram di tanah cor. juga. Misalnya di cor itu disiram ke media ya. Ke media juga lebih bagus. Nah, itu pengaruhnya apa Kang dengan menggunakan produk organik terutama produk dari bio ya, seperti apa? Pengaruhnya itu yang pertama bisa meningkatkan hasil panen dan kualitas panen tentunya. Kemudian yang kedua bisa mempercepat umur panen lebih cepat. Oke. Jadi biasa estimasi anggap pol berapa Kang biasanya? Berapa bulan? 90 hari. Pernah dipraktikkan menggunakan pupuk bio, motong berapa lama? Kalau yang bulan lalu saya pernah coba itu di 80 hari itu udah bisa panen ya. Itu bisa membedakan ya. Harganya berapa sih? harga per apanya? Pupuknya Harga pupuknya itu kisaran 120.000 120.000 atas ya. Itu kemasan berapa gram? Jadi pupuknya itu dalam bentuk kotak atau cube. Oh, cube. Iya. Jadi dipadatkan ya, bukan cair ya. Bukan. Jadi itu nanti akan jadi biang sebenarnya. Nah, itu. Nanti diencerkan lagi. Nah baru biangnya itu dicampur lagi gitu kalau mau disemprot jadi ada sprayer atau kalau mau dikor ya alatnya juga ada. Perbandingan berapa kan dari itu? Jadi Tutup satu tutup. jadi 1 liter. 5 liter itu 5 mili. Liter 1 mili. Jadi 1 cube bisa sampai 200 liter ya. 1 cube itu untuk 1 liter. Jadi itu biangnya. Berarti bisa dicampurkan dalam 5 mili itu 1 liter kan? 1 liter ya. Jadi finalnya bisa sampai 200 liter. 200 literan. Itu untuk berapa lahan kan? Untuk 1 hektar. 1 hektar. Itu untuk 1 hektar. Jadi 120.000 itu bisa diaplikasikan untuk 1 hektar ya? Luar biasa. Ini inovasi yang luar biasa dari bio ya. Ya. Dan mungkin sekitar ini apa namanya? Di situ juga ada mengurai residu yang sudah lama itu dengan adanya saya pernah mengaplikasikan terutama dari unsur tanah ya. Tanah itu ketika tanah itu kering atau ini tanah itu cenderung warnanya itu merah. Merah. Nah, ketika aplikasi dengan itu di media tanamnya, warnanya itu berubah. Soal prosesnya itu kurang lebih sekitar yang saya perubahannya itu 3 bulan. 3 bulan dan 6 bulan itu sudah ada perubahannya agak signifikan, terutama pada kesuburan tanah ketika dilakukan dengan rutin itu menjadi ambrul gitu. Jadi gembur gitu. Berapa kali kan frekuensi yang ngasih baik cor maupun semprot, apakah tiap hari atau
Enggak, itu per 3 hari atau seminggu sekali? jadi kalau di prosedur di SOP-nya itu Iya. 2 minggu sekali. 2 minggu Ya, 2 minggu sekali. Cuman sebelum penanaman atau pas pengolahan tanah itu disemprot dulu terlebih dahulu ke Oke. tanahnya. Nah, Hmm. setelah disemprot itu, setelah ditanam ya tanaman sudah tumbuh sekitar 2 minggu baru lagi. disemprot lagi. Oke, jadi hemat juga sebenarnya. Hemat. Harga segitu worth it lah ya. Ya, worth it banget. Ya, kecuali mungkin industri pengolahan mandiri sendiri ya. Tadi Ya. edukasi pasti ada ya. Iya. Terkait dengan pengolahan limbah rumah tangga Iya. jadi pupuk organik itu menjadi nilai ekonomis juga ya. Balik lagi ke teman-teman buat menyuburkan. Tapi ini ada inovasi baru, nggak usah ribet, udah ada dari produk bio. Jadi teman-teman bisa dapetin ya, baik petani maupun yang pemerhati itu bisa memakai produk dari bio. Aplikasikannya ya, karena memang harapannya bisa di lahan itu sendiri bisa digunakan untuk generasi Selanjutnya, Nah, betul. jadi bukan hanya stagnan sampai di sini. Satu hal terakhir. Harapan Kang Dedi, harapan Kang Dani, harapan Kang Nanang, satu kata buat industri di pertanian ini, harapannya apa Kang? Satu kata lah ya. Sukses Sukses. Oke, sukses buat semua. semuanya. Untuk generasi sekarang maupun generasi selanjutnya. Betul. Oke. Kalau saya tentunya lebih maju lagi. Maju. Ya, Oke. maju. Maju itu mungkin dari industrinya. Iya, Tidak ada investor sebenarnya harapannya Nah. termasuk pemerhati pemerintah juga turut perannya. Nah, itu. Mudah-mudahan maju, desa Tanjung Sari maju. Nah, Sukses itu. budayanya. Kang Dedi sebagai pemerhati, Ratakan, katakan ratakan, rangkul, tanamkan komitmen yang aman. Obrolan yang menarik alhamdulillah sore ini sehubungan dengan waktu dan cuaca yang tidak mendukung. Kita akhiri dulu, mudah-mudahan diskusi ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.